Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Dan yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya juga nikmat kesehatan. Kenapa? Karena di masa pandemi ini nikmat sehat merupakan nikmat yang paling penting, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan berbagai macam ibadah dan juga berbagai macam aktivitas. Baik, selanjutnya sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Ya, baiklah Bapak dan Ibu wali peserta didik kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C, dan kelas 5D yang saya hormati, serta anak-anak soleh dan solehah yang Bapak banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Jadi insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih ya, pembelajaran fikih bab 4 halaman 81, yaitu tentang fadilah dan hikmah Ramadan. Jadi fadilah adalah keutamaan, hikmah adalah manfaat-manfaat ya yang ada di balik bulan Ramadan. Nah, silakan bukunya dibuka halaman 81, jadi sambil didengarkan, sambil menyimak video yang sedang Bapak buat. Fadilah dan hikmah Ramadan. Yang pertama yaitu kita bahas keutamaan bulan Ramadan. Ada 6 yang terdapat di buku. Yang pertama, turunnya rahmat Allah. Yang kedua, puasa Ramadan mendapat pahala khusus oleh Allah. Yang ketiga, puasa Ramadan akan memberikan syafaat. Yang keempat, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke surga yang namanya surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berpuasa dapat kenikmatan. Dan yang selanjutnya, orang yang berpuasa akan dijabah doanya oleh Allah. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ketika bulan Ramadan Allah menurunkan rahmatnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabur rahmah." Apabila telah tiba bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu rahmat. Ini hadisnya sahih riwayat An-Nasa'i. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Jadi banyak sekali bentuk kasih sayang Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya saat bulan Ramadan ya. Makanya jangan heran kalau ketika bulan Ramadan kita seringkali mendapatkan berkah ya, baik itu dalam bentuk badan kita yang sehat, kemudian kelebihan makanan, kemudian kemudahan dalam berpuasa, dan masih banyak lagi ya. Itu salah satunya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah puasa Ramadan itu mendapat pahala khusus ya, khusus dari Allah, tidak seperti pahala yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal manusia akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Seperti kita membaca Al-Quran satu huruf, nah itu bernilai 10 kebaikan. Dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, Allah berfirman kecuali puasa ya, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahalanya langsung ya, pahalanya sendiri. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia ya, dan Allah akan memberi ganjarannya, memberi pahalanya secara langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah puasa Ramadan akan memberikan syafaat. Ya, puasa Ramadan akan memberikan syafaat. Syafaat itu bahasanya pengampunan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan ya.
Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an menjadi penolong bagi hamba pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya ketika kita lagi di bulan Ramadan, apakah kita benar-benar puasa dari pagi terbit matahari sampai terbenam matahari, atau masih ada yang setengah-setengah? Ya, kadang hari ini puasa, kadang besoknya tidak. Kadang ada juga yang puasa kemudian berbuka di adzan zuhur. Nah, selanjutnya apakah kita benar-benar membaca Al-Qur'an dalam satu hari kita membaca Al-Qur'an, atau ada yang kita lupa. Nah, itu semua tentunya jadi pertanyaan buat kita ya. Maka dari itu ketika puasa kita dianjurkan untuk mengiringi dengan berbagai amalan. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Ya, baik, selanjutnya adalah yang keempat. Keutamaan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa itu akan Allah masukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi surga itu tidak hanya satu, ada banyak surga tingkatannya, kemudian setiap tingkatan memiliki pintu. Nah, khusus bagi orang-orang yang berpuasa itu Allah akan masukkan melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang-orang yang puasa. Ya, jadi selain puasa ya tidak melalui orang yang tidak berpuasa ya tidak melalui pintu tersebut ya. Nah, buktinya apa? Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Nah, ketika hari kiamat nanti akan ditanya ya, ada suara panggilan, di manakah orang-orang yang puasa? Maka apabila orang yang berpuasa itu telah masuk ya, yang paling terakhir semuanya sudah masuk, maka pintu Ar-Rayyan akan ditutup. Jadi semuanya masuk dulu. Nah, kalau sudah masuk semuanya, pintunya akan ditutup. Nah, hadis ini sahih riwayat Ahmad ya, hadis sahih riwayat Ahmad. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan. Kok bisa? Ya, jadi kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan setelah mendengar azan maghrib, yaitu saat berbuka puasa. Nah, itu kan nikmat sekali ya, setelah kita menahan rasa lapar, rasa haus seharian ya, tenggorokan kering, kemudian mulut juga kering, kemudian capek, ngantuk juga. Nah, itu semua akan terbayarkan ketika berbuka ya. Kita minum, kemudian kita makan. Nah, itu nikmat yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat ketika berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti. Dengan apa? Tentunya dengan pahala puasa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi bagi orang yang berpuasa nikmatnya dua ya. Maka jangan dianggap ketika berpuasa yang penting hanya berbuka. Tidak, itu memang Allah sudah tetapkan sebagai kenikmatan bagi orang yang berpuasa ya. Insya Allah tidak ada orang yang berpuasa kemudian saat berbuka dia tidak senang ya, tidak ada. Hampir semuanya saat berbuka senang ya. Yang ada malah makannya banyak, minumnya banyak gitu ya. Nah, itulah mendapatkan dua kenikmatan. Selanjutnya adalah nomor 6, doa orang-orang yang berpuasa akan diijabah oleh Allah. Diijabah itu maksudnya dikabulkan. Nah, terlebih lagi saat berbuka puasa. Maka ketika berbuka puasa kita disunahkan sebelum berbuka untuk berdoa. Kita minta sama Allah ya, apa yang kita inginkan ya. Kita minta, kita doa kepada Allah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Maka peluang dikabulkannya doa pada bulan Ramadan saat berpuasa itu lebih besar dibandingkan dengan hari-hari selain bulan Ramadan ya. Maka dari itu bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah ketika kita berdoa maka Allah akan mengabulkan doa kita dan peluang tersebut lebih besar. Ya, jadi itu tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Insyaallah bisa dipahami. Selanjutnya adalah hikmah. Apa saja hikmah yang terdapat pada bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan yang jumlahnya 29 hari ya, kita berpuasa selama 1 bulan kurang lebih. Itu yang pertama akan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Maka di dalam surat pun Allah mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi tattaqun. Tattaqun itu orang-orang yang bertakwa. Jadi dimulai dari sahur, kemudian menjaga rasa haus, menjaga rasa lapar, kemudian dosa dan bentuk kesalahan yang lain yang kita jaga itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa tuh takut sama Allah ya. Jadi ketika melakukan sesuatu, oh iya ini nggak boleh, oh iya nanti Allah nggak suka. Nah itu namanya bertakwa ya. Kemudian yang kedua adalah hikmah dari bulan Ramadan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan di bab sebelumnya, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih, kemudian mengharapkan ridho Allah, dia tidak ikut-ikutan teman, tidak ikut-ikutan orang tua, tidak karena takut dihukum ya, tidak juga karena yang penting ibadah selesai, tidak. Nah itu semua jika dilakukan dengan niat dan mengharapkan ridho Allah, maka dosanya akan diampuni ya. Makanya Allah benar-benar membuktikan janjinya bahwa bulan Ramadan adalah bulannya pengampunan. Selanjutnya yang ketiga adalah mendidik jiwa menjadi lebih baik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita berada di bulan Ramadan, kita dilatih ya, sebenarnya kita sedang dilatih untuk memiliki sifat disiplin waktu. Tidur setelah sholat tarawih, kemudian bangun saat sahur. Nah itu perlu sifat disiplin ya. Kalau malas-malesan kita nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita harus melawan rasa ngantuk. Bangun jam 4 ya atau setengah 4 untuk melakukan sahur, kemudian sholat subuh, kemudian baca Al-Quran. Nah itu harus sabar ya, harus sabar, harus taat, harus ikhlas. Nah kalau kita lakukan itu semua dengan rasa keluh kesah, kemudian dengan rasa capek, nah tentunya tidak akan menjadi pahala ya. Nah jadi salah satu hikmah puasa adalah mendidik jiwa kita menjadi lebih baik, lebih disiplin, lebih taat, lebih bisa mengatur waktu, lebih sabar, dan tentunya membuat kita menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir yaitu mempererat tali persaudaraan ya. Jadi namanya bulan Ramadan, kita sama-sama puasa, saling menghargai. Oh ini puasa, kita nggak boleh ganggu. Oh ini sedang berpuasa, ayo kita silaturahim ke rumahnya, buka bersama gitu kan. Kemudian bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sesama muslim yang lainnya. Kemudian ketika waktunya berbuka puasa, kita bisa menginfakkan harta kita, memberikan sebagian harta kita untuk saudara-saudara yang akan berbuka. Nah itu juga bisa. Artinya apa? Dengan kondisi seperti itu, tali persaudaraan antara sesama umat muslim, sesama umat Islam akan semakin erat ya. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau suara-suara yang mengganggu ya. Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak, tetap semangat belajarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.